Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jesslyn Lapena Wijaya dari kelas 11 MIPA 6 absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan materi PJOK tentang atletik. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani athon yang berarti kontes. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada 776 sebelum Masehi. Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Atletik menjadi salah satu cabang olahraga tertua saat ini. Yang pertama adalah lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Jika kontestan melompat melebihi batas garis lompat, maka loncatannya dibatalkan atau tidak sah. Sementara bila peserta melompat jauh di belakang garis lompat, itu dibolehkan, hanya saja ia kehilangan jarak berharga. Pada lompat jauh, biasanya membutuhkan fasilitas seperti bak lompat jauh yang berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Selanjutnya adalah teknik dasar dari lompat jauh. Yang pertama adalah tahap awal. Pada tahap awal, kita berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan atau bak pasir, kemudian berlari cepat mulai dari awal hingga pada saat langkah-langkah akhir. Gerakan langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari untuk persiapan pelakuan tolakan. Lalu pada tahap tolakan. Tolakan adalah tahap di mana kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nanti mendarat. Selanjutnya adalah tahap sikap melayang saat di udara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika tubuh jumper berada dalam posisi melayang. Di antaranya, menjaga keseimbangan badan, berusaha melayang di udara selama mungkin, mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Gaya yang digunakan tergantung pada pelompat. Gaya-gaya tersebut diantaranya gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara yang masing-masing dari ketiga gaya tersebut memiliki cara yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah tahap mendarat. Untuk mengasah 4 teknik lompat jauh di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya menentukan jarak ancaran yang tepat, menentukan irama lari awalan, mengasah dan mencoba beragam teknik tolakan, melayang, dan juga pendaratan. Pada tahap mendarat ini, kedua kaki diluruskan ke depan rapat, lutut agak ditekuk, dan telapak kaki mengarah ke arah pendaratan. Posisi badan dibawa ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. Kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang dan mengeper. Lalu, cabang atletik yang kedua adalah jalan cepat. Jalan cepat sendiri adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Ada perbedaan antara jalan dan lari. Pada gerakan jalan, langkah-langkah kaki yang kita gerakan selalu ada salah satu kaki yang berhubungan atau kontak dengan tanah. Sedangkan pada gerakan kaki lari, langkah-langkah kaki yang kita gerakan ada saat kedua kaki tidak berhubungan dengan tanah. Pada saat tertentu, kedua kaki melayang di udara. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat jalan cepat. Yang pertama adalah perhatikan togok. Untuk mempertahankan badan tetap tegak, pundak jangan terangkat pada waktu lengan mengayun yang berakibat anggota badan bagian atas terasa cepat lelah. Lalu yang kedua adalah posisi kepala. Sebagian pejalan cepat menggelengkan kepalanya cepat ke kanan dan kiri dan hendaknya tidak mengganggu lajunya gerak jalan. Lalu pada kaki yang waktu melangkah. Kaki melangkah lurus dan pada saat menumpu, tumit harus mendarat terlebih dahulu, terus bergerak secara teratur. Yang terakhir adalah gerakan lengan dan bahu. Gerakan mengayun dari muka ke belakang dan siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Berikut adalah tahapan teknik jalan cepat. Ada 4 fase dalam teknik jalan cepat, yaitu fase tumpuan dua kaki, fase tarikan, lalu fase relaksasi, dan fase dorongan. Pada fase dorongan ini adalah tujuannya untuk mempercepat langkah kaki, dengan memberi dorongan ke tubuh serta kaki. Diusahakan ketika melakukan tahapan dorongan, tubuh dalam kondisi seimbang, serta langkah kaki tidak terlalu pendek atau panjang. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan jalan cepat. Di antaranya, sikap badan yang kaku, footworknya lambat, ada saat melayang di udara, kontak dengan tanah tidak terpelihara, dan tidak ada gerak lanjutannya. Yang ketiga adalah lempar lembing. Lempar lembing adalah salah satu nomor yang terdapat dalam cabang olahraga atletik yang menggunakan alat bulat panjang yang berbentuk tombak dengan cara melempar sejauh-jauhnya. Tujuan melempar lembing adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu. Lembing terdiri dari 3 bagian, yaitu mata lembing, badan lembing, dan tali pegangan. Badan lembing terbuat dari metal dan mata lembing yang lancip terpasang ujung depan yang panjang. Berat lembing untuk putra ada 800 gram dengan panjang 2,6 sampai 2,7 meter, sedangkan lembing putih 600 gram dengan panjang 2,2 sampai 2,3 meter.
Berikut adalah tahapan melakukan lempar lembing. Yang pertama adalah cara memegang lembing. Lembing terletak secara diagonal di tangan. Telapak tangan menghadap ke atas dan memegang lembing dalam keadaan rileks. Ada 3 cara memegang lembing dengan gaya yang berbeda-beda. Yang pertama adalah pegangan dengan ibu jari dan telunjuk, yang juga disebut dengan cara Finlandia. Lalu yang kedua adalah pegangan dengan ibu jari dan jari tengah, atau disebut dengan cara Amerika. Yang terakhir adalah pegangan dengan telunjuk dan jari-jari tengah, atau juga disebut dengan cara menjepit. Lalu yang kedua adalah cara membawa lembing. Yang pertama adalah lembing dipegang di atas pundak, di samping kepala dengan mata lembing diserong ke atas, siku tangan dilipat atau ditekuk mengarah ke depan. Cara ini digunakan oleh pelempar yang menggunakannya dengan gaya jangkit, yaitu hop step. Lalu yang kedua adalah membawa lembing di bawah, yaitu dengan lengan kanan lurus ke bawah, mata lembing menuju serong ke atas, dan ekornya menuju serong ke bawah hampir dekat dengan tanah. Lalu yang ketiga adalah membawa lembing di depan dada. Mata lembing menuju serong ke bawah, sedangkan ekornya menuju serong ke atas melewati pundak sebelah kanan. Yang selanjutnya adalah lari ancang-ancang atau awalan. Ada 2 macam awalan, yaitu awalan silang atau cross step, dan awalan jangkit yaitu hop step. Cara melakukan awalannya adalah lembing dipegang horizontal atau mendatar di atas bahu. Yang kedua, bagian atas lembing adalah setinggi kepala. Lengan diupayakan tetap tenang stabil. Lari percepatan adalah relaks, terkontrol, dan berirama 6-12 langkah. Lari percepatan sampai mencapai kecepatan optimum yang adalah dipertahankan atau ditingkatkan dalam lari 5 langkah berirama. Yang selanjutnya adalah 5 langkah berirama. Tujuannya guna menempatkan lembing dengan betul untuk dilempar. Teknisnya adalah penarikan lembing dimulai pada saat kaki kiri mendarat. Bahu kiri menghadap ke area lemparan, lengan kiri ditahan di depan untuk keseimbangan. Lengan yang dilempar diluruskan ke belakang pada waktu langkah 1 dan 2. Lengan pelempar ada pada setinggi bahu atau sedikit lebih tinggi setelah penarikan. Ujung atau mata lembing adalah dekat dengan kepala. Yang selanjutnya adalah melepas lemparan, yang juga bagian dari 5 langkah berirama. Ada 2 fase, yaitu fase sebelum pelepasan dan juga fase setelah pelepasan atau fase pelepasan. Pada saat fase sebelum pelepasan, siku kanan ditarik ke depan dan ke atas di samping kepala. Badan bergerak ke depan, siku lengan pelempar diluruskan secara eksplosif. Sisi kiri badan dihalangi dengan kaki kiri yang kokoh dan siku yang dibengkokkan dekat dengan badan. Kaki kanan memelihara kontak dengan tanah sampai lembing dilepaskan. Pada saat fase pelepasan, kaki kanan memutar pada kedua sisi luarnya dan ditarik ke belakang. Badan sedikit miring ke kiri, bahu kanan langsung di atas kaki kiri. Lengan pelempar harus dekat mungkin dengan vertikal pada saat lembing dilepaskan. Yang terakhir adalah pemulihan atau recovery. Dalam tahap pemulihan, pelempar menahan dan menghindari berbuat kesalahan. Sekian presentasi dari saya, semoga tersampaikan dengan baik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.